Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Usai membangun kereta cepat Jakarta, Bandung, Indonesia kini tengah mengembangkan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Dan proyek pengembangan kereta cepat yang diberi nama Merah Putih ternyata sudah dilakukan sejak 2019 dan ditargetkan selesai pada 2025. Setelah WUS yang merupakan proyek pertama kereta cepat Jakarta-Bandung usai, Indonesia bakal membangun kereta cepat lainnya yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya. Proyek pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya yang diberi nama Merah Putih ini merupakan hasil kolaborasi antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan PT Industri Kereta Api atau INKA. Ketua Tim Peneliti Rancang Bangun dan Prototipe Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Agus Widarto mengungkapkan, kereta cepat Merah Putih menurut rencana akan menghubungkan Jakarta-Surabaya via lintas utara melintasi Cirebon dan Semarang dengan waktu tempuh kurang dari 4 jam. Proyek pengembangan ini sudah dilakukan sejak 2019 dan ditargetkan selesai pada 2025 dan bisa diuji cobakan pada 2026. Baik pemirsa, kita akan membahasnya lebih lanjut terkait kereta cepat Jakarta dengan Bandung yang kemarin baru saja diresmikan dan juga mulai beroperasi untuk membawa masyarakat dari Jakarta ke Bandung dengan menempuh waktu yang cukup cepat dengan diberi nama kereta WUS. Dan saya akan masih terus menyambungkan bersama narasumber kami. Kita akan berbincang bersama Ki Darmaningtyas selaku Ketua Institut Studi Transportasi. Halo. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Suara nggak terdengar ya? Kami sudah dapat mendengar suara Anda Pak. Apakah Bapak mendengar suara kita juga di studio? Selamat siang Pak, apa kabar? Halo. Halo, apakah Ya. mendengar suara kami di studio? Ya, terdengar sekarang. Baik, Bapak ini wacana kereta cepat akan diperpanjang rutenya begitu dari Bandung menuju ke Surabaya. Tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ini salah satu hal yang penting dalam kondisi secara nasional saat ini? Kalau ditanya penting, menurut saya sih tidak untuk masyarakat. Kenapa? Karena Jakarta-Surabaya, termasuk juga Bandung-Surabaya, itu sudah ada infrastruktur transportasi yang cukup baik. Bandar udaranya bagus, ada jalan tol, layanan kereta cukup. Jadi sebetulnya tidak memerlukan kereta api cepat lagi gitu ya. Lebih baik mengoptimalkan 3 moda transportasi tadi agar lebih produktif. Karena khawatir saya kalau kereta cepat Jakarta, Bandung, Surabaya dibangun, maka itu akan mematikan moda-moda lainnya, termasuk pesawat udara, bisnis pesawat, tol, Transjawa menjadi tidak laku, dan kemudian juga kereta regulernya menjadi terganggu. Sementara kita tahu bagaimana para BUMN karya itu memiliki utang besar untuk membangun tol. Kalau tolnya nggak laku, maka jangka pengembalian mereka akan tertunda kembali dan mungkin konsesi yang harus diberikan kepada pemerintah terhadap operator jalan tol juga harus ditambah karena tolnya tidak laku. Jadi saya kira kalau dari segi urgensinya untuk masyarakat, saya kira tidak terlalu urgen. Belum lagi kita harus melihat bahwa Jawa itu merupakan cadangan pangan nasional dan cadangan air baku. Kalau lahan-lahan hijau di Jawa dihabiskan untuk beton, maka dalam jangka panjang kita akan mengalami masalah pangan dan cadangan air baku. Kira-kira itu tanggapan saya. Baik, kalau ada beberapa transportasi pilihan begitu, ini kan juga menjadi jawaban lalu mengapa
kereta cepat ini penting atau tidak begitu. Tapi kan di sisi lain Pak, kita punya kereta cepat ini ada yang berpendapat ketika kita memiliki kereta cepat artinya kita juga bisa menjadi bagian dari pembangunan negara maju begitu, sehingga ada beberapa teknologi yang dapat memudahkan perjalanan satu orang menuju ke kota lain dan lebih cepat begitu, lebih efisien. Apakah ini juga menjadi pernyataan yang tepat? Saya kira negara kita ini berbeda dengan negara-negara maju lainnya ya. Negara kita ini merupakan negara kepulauan. Ya. Ya kita semua tahu lah katanya ada 17.000 pulau. Nah, selama ini infrastruktur transportasi yang bagus itu hanya di Jawa. Yeah. Jadi Indonesia itu tidak hanya Jawa, maka sebaiknya pembangunan infrastruktur yang bagus jangan hanya menumpuk di Jawa. Bayangkan sekarang misalnya untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung itu memerlukan 110 triliun. Yeah. Kalau itu dipakai untuk membangun kereta di Papua, saya kira bisa menghubungkan dari Manokwari ke Sorong misalnya, atau di Kalimantan gitu. Jadi saudara-saudara kita di Kalimantan, di Papua itu juga ingin memiliki moda transportasi yang berupa kereta. Jangan sampai hanya ingin naik kereta saja harus pergi ke Jawa gitu. Yeah. Dan kita semua tahu bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pada akhirnya kan membebani APBN. Jadi kalau misalnya ini kan B2B, sekarang saya tanya B2B-nya itu Indonesia siapa? Kereta api, PT KAI. Memang PT KAI punya uang untuk bangun kereta cepat gitu. Karena untuk mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodebek, apa itu pun mereka juga memerlukan PMN, penyertaan modal negara gitu. Jadi B2B-nya itu juga harus jelas. Kalau nggak jelas, nanti akhirnya menjadi beban negara. Kalau menjadi beban negara, tetapi menumpuk di Jawa, saya kira ini sistem pembangunan yang tidak berkeadilan. Jadi kalau saya melihatnya lebih luas lagi untuk Indonesia, ya, bahwa saudara-saudara kita yang di kepulauan itu memiliki keterbatasan infrastruktur transportasi, baik itu transportasi darat, laut, perairan maupun sungai gitu ya. Jadi pemerataan pembangunan itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya mengejar keinginan gitu, tetapi soal keadilan sosial itu harus dipikirkan. Baik, artinya tidak ada lagi pembangunan yang terpusat pada satu daerah, tapi lebih baik uangnya dipakai untuk membangun transportasi di daerah lain. Saya sederhana seperti itu ya Pak? Betul, Pak Jokowi sendiri kan berkali-kali kita ingin membangun Indonesia, bukan hanya membangun Jawa. Ya, menurut saya membangun Jawa cukuplah dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Selebihnya biarkan saudara-saudara kita di Papua, di Kalimantan, kalau Sulawesi kan sudah itu memiliki jaringan kereta. Yang Sumatera sudah ada tapi kurang berfungsi. Sekarang tugas pemerintah adalah mengoptimalkan jaringan kereta yang sudah ada di Sumatera itu agar berfungsi secara baik. Kira-kira modalnya ini kan nggak kecil ya Pak ya? Modalnya ini besar sekali. Kira-kira adanya kereta cepat Jakarta-Bandung bagi Indonesia ini menguntungkan atau tidak Pak? Ya menguntungkan buat siapa dulu dong. Kalau bagi rakyat kebanyakan nggak juga. Ikut apakah balik modal Pak? Ya yang pasti tidak lah gitu. Nggak usah jauh-jauh. Yang Jakarta, Bandung aja kan juga kita meragukan balik modal. Memang kemarin sudah mencapai penumpangnya 21.000 per hari ya. Tetapi kan kita tidak tahu apakah ini karena tarifnya masih promo atau bagaimana. Perlu kita lihat dulu setelah tarifnya itu komersial. Apakah penumpangnya cukup tinggi atau enggak. Kalau enggak kan berarti kita belum tentu bisa berharap balik modal. Nah, kalau enggak balik modal berarti yang mengembalikan modalnya siapa? Negara.
Nah, kalau negara kan berarti APBN. Ini Kalau utangnya numpuk, APBN Pak. terus hanya ditumpukan di Jawa, saya kira tetap tidak adil, tidak Baik, berkeadilan. baik. Semoga kita juga harapkan ya beberapa pembangunan di Indonesia maupun di daerah-daerah lain yang juga menjadi daerah Indonesia begitu menjadi pembangunan yang merata dan juga mendapat menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat dan keadilan sosial juga. Terima kasih Pak Iya, telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. iya, terima kasih juga Akbar dan para pemirsa DHTV. Pemirsa, kenaikan harga bahan pokok membuat masyarakat khususnya warteg gusar. Lalu seperti apa upaya dari para pemilik usaha warteg bertahan dalam kondisi ini? Jangan kemana-mana, kita akan membahasnya usai jeda tetap di Halo Indonesia.